Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mengki Saputra dari jurusan Geografi NK. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang kebijakan adaptasi mitigasi pada zona banjir Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat. Nah, untuk melakukan arah kebijakan mitigasi, yaitu adaptasi mitigasi zona banjir ini, dibutuhkan dulu langkah-langkah berikut. Yang pertama, kita harus mengetahui zona mitigasi spasialnya. Berikut baru kita ditentuin kebijakan adaptasi dari banjir itu sendiri. Nah, untuk langkah terakhir baru kebijakan dari sosialisasinya. Nah, berikutnya pada bagian saya akan menjelaskan yaitu kebijakan adaptasi dari rawan banjir yang berada di Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat. Nah, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu mitigasi spasial, kebijakan adaptasi, dan kebijakan sosialisasi. Baiklah, mitigasi. Sebelum kita melanjutkan pada spasial mitigasinya, kebijakan adaptasi dan kebijakan sosialisasi, sebelumnya kita harus mengerti apa itu mitigasi. Nah, saya akan menjelaskan mitigasi itu. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik itu tanah longsor, tsunami, gempa, dan lain-lain. Nah, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana. Berikut adalah contoh mitigasi dari banjir. Yaitu yang pertama-tama kita harus mengenali apa-apa saja gejala dari banjir itu dan tanda dari banjir. Misalnya dari selokan yang tersumbat atau sebagainya. Berikut itu kita harus melakukan pemetaan zona rentan dari banjir ini. Nah, itulah yang disebut dengan spasial mitigasi dari rawan banjir. Nah, berikutnya kita akan melakukan sosialisasi terhadap bencana ini. Yang berikutnya itu penetapan kebijakan dan pembentukan FPRB, yang penyusunan protap ancaman bencana banjir. Dan terakhir itu membuat jalur evakuasi jika terjadi banjir yang besar. Very good. Nah, berikut ini adalah wilayah dari kajian saya atau wilayah dari tempat lokasi untuk penentuan rawan banjir, yaitu Kabupaten Lembu Kota. Kabupaten Lembu Kota terbagi beberapa kecamatan, yaitu yang pertama Kecamatan Akal Peluru, Bukit Barisan, Kecamatan Bugua, Kecamatan Guntiang Ome, Kecamatan Harau, Kecamatan Kapur Sembilan, Kecamatan Rago Sahalaban, Kecamatan Luak, Kecamatan Mungka, Pangkalan Kota Baru, Payakumbuh, dan lain-lain. Baiklah. Pada umumnya, ada 5 beberapa tahapan mitigasi banjir, meliputi pemetaan, penyelidikan, pemisahan, dan pemetaan sosialisasi. Terhadap pemetaan ini penting dilakukan dengan tujuan mengetahui daerah-daerah di mana saja termasuk rawan banjir. Setelah penyelidikan dan pemeriksaan sangat penting dipelajari penyebab dampak dari bencana ini. Nah, berikutnya akan disusun pembuatan peta rawan banjir untuk menentukan di manakah lokasi-lokasi yang rawan banjir dan harus ditentukan kebijakannya. Untuk menentukan kebijakan mitigasi berdasarkan pakar menggunakan metode HAP, yang HAP ini juga digunakan oleh Bapak Dede Armon kemarin. Dalam HAP ini disebut adalah analisis hierarkikal dan polisi. Untuk menentukannya dibutuhkan beberapa pakar dari skala 1 sampai 9. Perbandingan perpasangan dari ini disebutkan oleh menurut Sutli pada 1983, Marimin, Mark Rayford 2009, dan skala sana menilai dan definisi pendapat pakar yang berbanyak skala perbandingan lagi. Nah, sebelum mengetahui peta rawan bencana, kita harus mengetahui kondisi geografis atau demografis dari Kabupaten 50 Kota. Secara demografis, Kabupaten 50 Kota ini
memiliki pertumbuhan penduduk sebesar 1,9 per tahun. Itu menurut studi ilmu pada 2008 dan Mutali pada 2009 menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk yang tinggi pada suatu wilayah akan menciptakan penduduk yang tinggi pula pada suatu wilayah, itu menciptakan konflik antar pengguna lahan. Itu pendapat dari Kaur et al. 2004 dan Febriandi pada 2007 menambahkan pertumbuhan penduduk yang tinggi akan menyebabkan pergeseran fungsi ekologis dari ruangan terbangun dari mendominasi dan mendesak ruang alami untuk berubah fungsi. Perubahan fungsi ekologis ini akan menyebabkan berkurangnya kemampuan lahan dan menyerap air pada musim hujan. Nah, berikut adalah sedikit mitigasi spasial dari bencana rawan longsor. Di sini bisa dilihat pada warna merah itu merupakan daerah yang rawan longsor, rawan banjir maksudnya. Yang kuning itu termasuk sedang dan yang zona aman adalah warna hijau. Nah, untuk membuat atau menciptakan peta rawan banjir ini dibutuhkan parameter. Ya, parameter pertama yaitu nilai dari nilai atau jenis tanah, di mana jenis tanah ini akan dilakukan scoring. Contohnya pada tanah yang bersifat kromosol dan akan diberi skor pada 25, dan tanah yang bersifat andosol akan diberikan nilai skor 15, dan tanah yang bersifat gesol akan diberi skor 20. Nah, berikutnya itu lereng. Lereng pada Kabupaten Ibu Kota ini memiliki beberapa varian karena Ibu Kota ini termasuk daerah dari Bukit Barisan yang memanjang melintang dari Sumatera. Daerah yang paling rendah akan diberi nama, misalnya paling rendah itu 0 sampai 8 akan diberikan nilai 100, dan yang paling tinggi akan diberikan nilai 20, yaitu dengan sekitar lebih dari 40%. Berikutnya itu bahan kimianya. Misalnya bahan kimia itu contohnya seperti fluvial, karst, dan lumina. Dan untuk wilayah Kabupaten Ibu Kota itu didominasi dengan karst, ya, maka akan diberi nilai dengan skor 60. Untuk curah hujan bervariasi. Curah hujan pada Kabupaten Ibu Kota itu saya ambil datanya dari pada 2022 sekarang, ya, tepatnya pada bulan Januari sampai bulan Februari. Nah, yang curah hujan yang lebih dari 5.000 akan dikasih nilai 90, dan terendahnya seperti sekitar 2.500 sampai 3.000 akan diberi nilai 15. Nah, untuk elevasi sungai pada Kabupaten Kota ini memiliki daerah sungai yang bervariasi, seperti ada yang 0 sampai 5 meter dan 15 sampai 20. Untuk 0 sampai meter akan diberi skor 75, dan untuk 15 sampai 20 akan diberi 45. Berikutnya itu penggunaan lahan. Penggunaan lahan pada kabupaten ini tercipta dari pertanian, pemukiman, perkebunan, hutan, dan kebun campuran dan lahan kosong. Maka akan diberi nilai masing-masing pada pembuatnya. Nah, berikutnya itu geologinya. Bagaimana geologinya? Apakah dia termasuk alluvium, batu kuarsa, atau batu gamping, atau batu sabak campur, atau batu vulkanik. Nah, kemudian parameter ini akan di-overlay menjadi peta rawan bencana, sehingga didapatkanlah data-data pada layar monitor yang di samping, di mana rawan bencana banjir pada lokasi ini terdapat pada Kabupaten 50 Kota ini ada di Kecamatan Kapur 9, Pangkalan Kota Baru, Kecamatan Mae, dan Kecamatan Halaban. Yang terdampak yang paling kuat pada kemarin 2020 kemarin itu banjir di Pangkalan Kota Baru yang menyebabkan luas sehingga 100 hektar itu terendam banjir. Nah, berikutnya, berdasarkan hasil ASAP tadi tentang arahan kebijakan mitigasi Kabupaten Ibu Kota, nilai inconsistency atau CR pendapat pakar sebesar 0,04. Marimin mengatakan bahwa CR ini yang dapat diterima oleh
diterima adalah kurang dari 0,1. Menurut Undang-Undang 2000, Nomor 24 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyatakan mitigasi adalah serangkaian upaya mengurangi risiko. Berdasarkan hasil menunjukkan bahwa tiga alternatif area utama kebijakan penanggulangan banjir yaitu pendidikan rawan banjir, kebijakan peningkatan sosialisasi dan pada zona banjir, dan terakhirnya itu perancangan ruang basis rencana. Nah, bencana banjir pada Kabupaten Kota ini pada 2020 telah terjadi peningkatan frekuensi dan perluasan wilayah yang dampak uh, berdampak pada curah hujan Kota 50 Kota ini berdasarkan stasiun penangkapan curah hujan menunjukkan ada kecenderungan mengalami peningkatan selama 10 tahun belakangan. Itu menurut BMKG pada Pemkab 2 Cincin. Terjadinya peningkatan hujan ini biasanya sering terjadi banjir pada kawasan 50 kota, sehingga air tanah dan hidrologi menjadi penyebab lain adalah terjadi peningkatan banjir. Menurut saya bahwa faktor kemiringan lereng pada wilayah Kabupaten 50 Kota ini atau yang terjadi banjir kan Kecamatan Pangkalan Kota Baru ini disebabkan faktor utamanya itu adalah kemiringan lereng yang berada di sana. Karena kemiringan lereng tersebut menyebabkan baik seiring dengan bantaran sungai. Wilayah tersebut itu sejalan dengan arahan sungai, sehingga saat sungainya meluap, dari rumah-rumah warga akan terkena banjir. Nah, berdasarkan dari suasana mitigasi, saya mendapatkan data dari menemukan kebijakan adaptasinya. Adaptasinya sebagai berikut. Nah, sebagai itu langkah pertama kan adalah melakukan rehabilitasi dengan 0,61, pencegahan penebangan hutan itu 0,45, pemanfaatan secara tersaring atau 0,39, selektif dalam pengelolaan IMB atau pada zona rawan banjir 0,85, dan pembongkaran bangunan liar dan pembuatan RT RW yang lebih rinci sehingga tidak terjadi salah guna lagi untuk penindakannya. Peningkatan sosialisasi pada zona rawan banjir. Nah, nanti akan saya bahas untuk dalam berikutnya. Dan relokasi pemukiman dan zona rawan banjir, yaitu dengan menempatkan membuat arah pemukiman sesuai dengan arahan banjir, sehingga aman dari banjir tersebut. Dan berikutnya itu sosialisasi atau pendidikan kebencanaan di daerah rawan bencana. Dan untuk ruang perencanaan berbasis bencana. Nah, upaya untuk mengurangi dampak risiko bencana jalan meningkatkan kapasitas masyarakat dan menghadapi bencana. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengurangi risiko bencana dapat diaplikasikan dengan cara memasukkan pendidikan kebencanaan pada kurikulum sekolah. Dengan memasukkan pendidikan kebencanaan di wilayah rawan bencana merupakan efektif untuk mengurangi risiko bencana. Nah, untuk strategi adaptasinya itu secara ekonomi dilakukan masyarakat antara lain adalah melakukan alih profesi dengan menutupi kebutuhan ekonomi keluarga pasca bencana, dan perubahan mata pencarian merupakan salah satu strategi mencapai kehidupan berlanjutan. Dan perubahan mata pencarian ini merupakan salah satu reaksi masyarakat dalam menghadapi tren musim tekanan. Sehingga saat terjadi musimnya hujan, masyarakat sudah siap secara ekonomi dan sosialnya, sehingga kebijakan adaptasi saya inilah kebijakan adaptasi yang saya jelaskan. Nah, setelah kebijakan adaptasi, saya akan menjelaskan sedikit dari kebijakan sosialisasinya. Dari kebijakan ini akan pemerintah akan menjelaskan tentang bagaimana kebijakan sosialisasi atau adaptasi dalam menghadapi rawan banjir ini pada daerah yang rawan banjir pada peta sebelumnya. Misalnya contohnya lagi di kawasan Kabupaten 50 Kota ya di Kecamatan Pangkalan Kota Baru, pemerintah harus turun tangan dalam menghadapi masyarakat yang pasca terkena banjir.
dengan memberikan bantuan dan memberikan sosialisasi berupa bantuan dan poster-poster peringatan dalam pembuangan sampah ke sungai. Baiklah, hanya itulah yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya, terima kasih.